Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samar, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Jadi kali ini kita akan membahas film yang ketiga, yaitu lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Escape from the Planet of the Apes. Film ini dirilis pada tahun 1971 atau 1 tahun setelah film kedua. Buat kalian yang belum nonton film pertama dan kedua, silahkan klik link di pojok kanan atas agar kalian gagal paham sama alur ceritanya. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita menuju TKP. Di film sebelumnya kita melihat adegan Brand dan Tyler diserang oleh pasukan bangsa kera dan mereka berhasil menembak Brand dan Tyler. Brand seketika langsung meninggoy, sedangkan Tyler yang dalam keadaan sekarat terpaksa harus menekan tombol untuk mengaktifkan bom atom yang akhirnya memusnahkan bumi beserta isinya, hingga tak ada lagi yang tersisa dari bangsa kera maupun manusia. Di saat yang bersamaan ternyata ada 3 kera yang diam-diam pergi meninggalkan bumi, yaitu Dr. Zira, Cornelius, dan Dr. Milo. Nah, siapakah Dr. Milo ini? Dr. Milo adalah ilmuwan jenius dari bangsa kera yang melakukan penelitian terhadap pesawat angkasa milik Tyler yang mereka temukan bersama Dr. Zira serta Cornelius. Ternyata setelah Tyler memberitahukan lokasi pendaratannya kepada Cornelius, ia langsung mencari dan akhirnya menemukannya. Lalu ia memperbaiki serta mempelajari pesawat itu bersama Dr. Milo. Karena sesungguhnya bangsa kera dari spesies simpanse tidak menyukai peperangan, maka akhirnya mereka bertiga pun meninggalkan bumi yang pada saat itu kita ketahui sebagai The Planet of the Apes. Tidak lama setelah bumi meledak, pesawat mereka telah keluar dari orbit dan gelombang kejut dari ledakan itu membuat pesawat mereka terdorong menembus celah waktu, sehingga mereka terdampar di bumi 2000 tahun di masa lalu. Hal ini berbeda dengan kejadian yang dialami oleh Tyler dan teman-temannya, karena pada saat itu mereka bergerak menuju kecepatan cahaya sehingga waktu pun berjalan lambat. Sedangkan yang dialami Zira dan Cornelius adalah penyimpangan waktu yang diakibatkan oleh gelombang kejut karena bom atom yang menghancurkan bumi. Jadi sebenarnya mereka itu nggak kemana-mana guys, hanya saja permen waktu yang membuat mereka kembali ke masa lalu. Mendengar kabar adanya pesawat angkasa yang jatuh, pihak militer Amerika pun segera mengirimkan pasukan untuk menjemputnya. Mereka mengetahui bahwa pesawat angkasa itu adalah milik Tyler yang sebelumnya mereka kirim ke luar angkasa. Namun pada saat mereka melakukan penyambutan, mereka sangat terkejut karena yang memakai baju astronot itu bukanlah Tyler dan teman-temannya, melainkan 3 ekor kera astronot. Jenderal pun segera melaporkan situasi darurat. Mereka pikir astronot yang mereka kirim itu berubah menjadi kera. Kemudian mereka membawa Zira, Cornelius, dan Dr. Milo ke markas militer. Lalu mereka pun dimasukkan ke sebuah penjara untuk berjaga-jaga. Melihat para kera itu memakai baju, si jenderal pun bertanya, mengapa para kera itu memakai baju dan dari mana mereka mendapatkannya. Lalu anak buahnya menjawab, para kera itu membawa barang-barangnya sendiri. Kemudian mereka mencoba memberikan makanan, dan lagi-lagi mereka semakin terkejut karena para kera itu makan menggunakan piring, pisau, dan garpu. Lalu si jenderal pun ngaheleng melihat kejadian itu. Sorenya mereka membawa para kera itu ke sebuah kebun binatang yang berada di Los Angeles dan memasukkan mereka ke ruang medis yang ada di sana untuk menjalani pemeriksaan. Mereka ditempatkan di sebuah kandang yang bersebelahan dengan gorila. Padahal mereka itu sangat membenci gorila. Lalu mereka pun mulai kebingungan dan saling bertanya-tanya, mengapa begitu banyak manusia yang bisa berbicara dan para kera diperlakukan seperti hewan peliharaan. Hal ini berbanding terbalik dengan kehidupan mereka sebelumnya. Lalu Dr. Milo berkata, menurutnya saat ini mereka berada di bumi, namun jauh di masa lalu atau sekitar 2000 tahun lalu. Karena ia sempat melihat kronometer atau penunjuk waktu yang ada di pesawat itu bergerak mundur. Hal itu juga diperkuat dengan hasil penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Cornelius, bahwa peradaban manusia dulunya lebih maju. Lalu Cornelius bertanya, bukankah bumi sudah hancur karena bom atom? Dr. Milo pun menjelaskan bahwa bumi yang hancur itu adalah bumi yang ada di masa depan, tepatnya 2000 tahun lagi. Dr. Milo memberitahu mereka agar merahasiakan jati diri mereka, jangan sampai manusia mengetahui dari mana mereka berasal, terutama kehancuran peradaban manusia di masa depan yang disebabkan peperangan dan bencana nuklir. Lalu pihak pemerintah pun menugaskan 2 orang psikolog hewan untuk memeriksa para kera.
Mereka adalah Dr. Lewis dan Dr. Brenton. Saat melihat kera itu, Dr. Lewis berkata bahwa kera-kera itu berbeda dengan kera-kera pada umumnya. Dr. Lewis masuk ke kandang sambil membawa alat peraga untuk mengetes kecerdasan hewan. Saat tes akan dimulai, mereka terkejut karena Zira mengambil kursinya sendiri. Ia melakukan tes pengenalan warna, acak warna, serta menyusun blok sesuai tempatnya. Tentu saja, itu sangat mudah bagi Zira. Bahkan Cornelius dan Milo menjadi bingung mengapa manusia melakukan hal bodoh semacam itu. Lalu tes kedua dimulai. Mereka menempatkan sebuah pisang yang digantung di atas kandang untuk melihat reaksi para kera itu. Zira kemudian mengambil blok-blok itu dan menyusunnya, lalu duduk tepat di bawah pisang yang digantung. Dr. Brenton heran dan bertanya kepada Dr. Lewis, kenapa ia tidak memakannya. Lalu tiba-tiba Zira menjawab. Saking terkejutnya mendengar Zira berbicara, Dr. Brenton hampir saja pingsan dan mereka pun memutuskan untuk keluar ruangan dan beristirahat. Seketika Dr. Milo pun sedikit marah. Dia mengingatkan untuk merahasiakan jati diri mereka. Zira berkata bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan para manusia itu karena menganggap mereka makhluk primitif. Dr. Melo mengatakan ia lebih suka agar mereka berhati-hati karena mereka belum mengetahui betul sifat dari para manusia yang sesungguhnya. Akibat perselisihan mereka bertiga, seekor gorila yang berada di sebelah mereka menjadi stres dan tanpa sengaja Dr. Milo berjalan ke arah si gorila. Ia tidak memperhatikannya karena ia sedang mencoba memberikan pengertian kepada mereka berdua. Tiba-tiba gorila itu menarik Dr. Milo dan mencekiknya hingga meninggoy. Kejadian itu pun membuat Zira dan Cornelius sangat terpukul. Mereka sangat sedih. Lalu Dr. Lewis datang untuk menenangkan mereka. Zira kesal kepada Dr. Lewis karena ia telah membunuh Dr. Milo. Lewis menjadi heran kenapa ia memanggilnya dokter. Lalu ia berkata bahwa yang melakukannya adalah gorila dan mereka tidak perlu khawatir karena gorila itu sudah dirantai. Zira memberitahu Dr. Lewis bahwa ia adalah seorang dokter psikolog dari bangsa kera dan ia pun sudah banyak menangani pasien manusia. Cornelius pun memperkenalkan diri serta memberitahu bahwa Zira adalah istrinya. Dr. Lewis pun merasa senang karena ia bisa berinteraksi dengan makhluk yang awalnya dianggap primitif namun ternyata memiliki kecerdasan setara manusia. Lewis berbicara dengan bahasa yang sopan meskipun kepada seekor kera. Hal itu membuat Cornelius dan Zira menyukainya. Sementara itu, di Gedung Putih, para pejabat sedang berdiskusi tentang hasil pendaratan astronot mereka. Mereka sudah memastikan bahwa pesawat itu adalah milik Tyler yang sudah 2 tahun pergi meninggalkan bumi. Sayangnya, mereka kembali bukan sebagai manusia, namun 3 ekor kera dari keturunan simpanse. Bahkan mereka diberitahukan bahwa ketiga kera itu memiliki kecerdasan seperti manusia dan juga bisa berbicara. Maka dari itu, Presiden akan mengadakan konferensi pers serta mengundang para kera itu untuk hadir di pertemuan tersebut. Berita pendaratan pesawat luar angkasa yang ditumpangi ketiga kera itu juga disebarkan ke seluruh dunia dan tentunya membuat geger para netizen plus 62 dan dunia. Dr. Lewis dan Brenton bertugas sebagai penanggung jawab dan melakukan pendampingan terhadap Cornelius dan Zira. Di pertemuan itu, Dr. Lewis menjelaskan bahwa para kera itu akan menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan kepada mereka. Tentu saja, para hadirin pun langsung menertawakannya karena seekor kera tidak mungkin dapat berbicara. Lalu Dr. Lewis menyuruh mereka untuk memulai pertanyaan sebelum menilai para kera itu hewan primitif. Kemudian kepala staf presiden mulai bertanya kepada kera betina, apakah ia punya nama? Zira. Kemudian Zira menjawab, lalu mereka pun terkejut. Walaupun begitu, kepala staf tetap saja tidak percaya, mungkin saja mereka dilatih seperti burung beo. Lalu ia bertanya pada kera satunya, apakah ia juga bisa berbicara? Cornelius berdiri dan menjawab pertanyaannya. Jawabannya malah membuat hadirin tertawa dan memberikannya tepuk tangan. Lalu seorang pengacara bertanya, apakah dia juga mempunyai nama? Cornelius pun menjawab, disusul oleh perkataan Zira yang mengatakan bahwa ia adalah suami yang dinikahinya secara hukum. Tentu saja mereka tidak percaya. Kemudian mereka bertanya dari mana mereka belajar bahasa Inggris. Cornelius ternyata tidak mengetahui apa itu bahasa Inggris. Bahasa yang ia gunakan adalah bahasa ibu yang digunakannya sejak kecil, dan mereka sudah mewarisinya hampir 2000 tahun lamanya. Zira menambahkan, di zamannya hanya ada 2 orang manusia yang bisa berbicara meskipun telah meneliti ribuan manusia.
Karena terbawa suasana, Zira hampir saja keceplosan bahwa mereka membedah otak manusia untuk melakukan penelitian. Lalu seorang penasehat presiden yang mendengarnya mulai curiga dengan perkataan Zira. Ia bernama Dr. Haslin, yang juga merupakan seorang ilmuwan. Ia bertanya dari mana mereka berasal. Cornelius menjawab bahwa mereka hanya menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang terdampar di lautan. Kemudian mereka memperbaikinya dan menggunakannya untuk pergi ke luar angkasa, karena pada saat itu di tempatnya sedang terjadi peperangan. Cornelius berusaha untuk merahasiakan dari mana mereka berasal untuk menjaga keselamatan mereka. Lalu kepala staf berbicara kepada Zira, mungkin ia mengetahui sesuatu. Zira malah memberitahu mereka bahwa mereka berasal dari masa depan. Meskipun terdengar mustahil, namun para pejabat berpikir itu adalah alasan paling masuk akal. Kemudian mereka bertanya mengenai peperangan yang disebutkan Cornelius sebelumnya. Para kera itu sebenarnya sedang berperang melawan siapa? Cornelius mengatakan tidak tahu karena simpanse cinta damai dan lebih suka di rumah. Sedangkan spesies yang berperang adalah dari keturunan gorila. Mereka juga bertanya apakah mengenal Tyler karena datang menggunakan pesawat mereka. Lalu Cornelius mengatakan kalau ia tidak mengenalnya. Setelah itu akhirnya pertemuan pun ditutup. Zira dan Cornelius dibawa Lewis masuk ke ruangannya. Zira lalu berterus terang kepada Lewis kalau mereka sebenarnya mengenal Tyler, bahkan mereka menyukainya. Cornelius mengatakan bahwa di masa depan atau pada zamannya bangsa kera tidak menyukai manusia, seperti manusia yang banyak membenci binatang. Dan juga di masa depan manusia sangat primitif. Mereka tidak yakin Tyler masih hidup, karena saat di angkasa mereka melihat bumi telah hancur karena sebuah ledakan. Kemudian pada sebuah wawancara di televisi, Dr. Haslin mengatakan bahwa pemerintah saat ini sangat senang mengetahui ada kera yang memiliki kecerdasan serta pengetahuan setara dengan manusia. Menurut teorinya, jika memang benar para kera itu berasal dari masa depan, ada kemungkinan kejadian tersebut dikarenakan karena sebuah anomali yang terjadi di luar angkasa yang tidak bisa dijelaskan. Jika mereka menggunakan pesawat yang sama, mungkin saja astronot di bumi tidak selamat di masa depan. Lalu, apakah kehadiran kera-kera tersebut bisa mengubah sejarah di masa depan? Seperti yang terjadi pada saat ini. Bisa jadi peradaban bangsa kera maju karena kedatangan mereka berdua. Namun, terlepas dari itu semua, pemerintah tetap menyambut kedatangan mereka. Mereka akan mendapat fasilitas dan perlindungan langsung dari pemerintah. Selain itu, mereka diajak keliling kota untuk mengenal peradaban manusia. Zira dan Cornelius pun dimanjakan dengan sangat baik. Mereka tinggal di sebuah penginapan mewah. Mereka juga melakukan interaksi pada manusia, bersosialisasi layaknya masyarakat pada umumnya. Dan dengan waktu yang singkat mereka jadi populer dan sering diundang ke acara-acara penting. Suatu ketika Cornelius diajak menonton sebuah pertandingan tinju, dan tentu saja ia tidak menyukainya. Dari situlah ia memahami kalau manusia pada dasarnya memang saling menghancurkan. Hal itu benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis pada gulungan suci. Suatu hari Zira ditemani Dr. Haslin mengunjungi Museum Nasional. Namun tiba-tiba ia terjatuh dan ternyata saat ini ia sedang mengandung. Dr. Haslin mengantarnya pulang dan sesampainya di rumah Zira meminta Dr. Haslin jus anggur. Tapi minuman itu malah membuatnya mabuk dan berbicara ngelantur. Dr. Haslin pun memanfaatkan situasi ini untuk bertanya lebih dalam tentang dirinya dan bangsa kera. Zira mulai mengatakan rahasia yang seharusnya tidak boleh ia ceritakan. Zira mengatakan jika ia berasal dari tahun sekitar 3978 lalu datang ke tahun 1974. Ledakan yang terjadi di bumi membuatnya terdampar di bumi sejauh 2000 tahun ke masa lalu. Setelah mendapatkan informasi penting, Dr. Haslin menemui presiden, lalu memperdengarkan rekaman pembicaraan antara ia dan Dr. Zira. Dari rekaman pembicaraan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi kehancuran pada bumi di masa depan. Selain itu, mereka khawatir jika kera cerdas itu memiliki keturunan. Secara perlahan mereka akan menjadi banyak lalu akan menguasai dunia. Tentu saja mereka tidak menginginkan hal tersebut sampai terjadi. Apalagi saat ini Zira sedang hamil dan akan melahirkan seekor kera cerdas lainnya. Lalu presiden bertanya, jika mereka membunuh Zira dan Cornelius, apakah mungkin bisa mengubah masa depan, lalu membuat peradaban kera cerdas itu menghilang? Mereka berasumsi bahwa kera-kera cerdas di masa depan adalah keturunan Zira dan Cornelius pada masa ini, diikuti evolusi kera dari jenis lainnya. Dr. Haslin juga masih ragu apakah realitas di masa depan dapat diubah jika sejak dini melakukan pencegahan. Namun hal itu bisa saja terjadi, karena sebuah teori tanpa bukti ilmiah hanyalah tulisan di atas kertas. Mereka hanya bisa menebak dan berteori sesuai dengan apa yang mereka pikirkan.
Haslin mengatakan tidak ada salahnya mencoba melakukan tindakan pencegahan. Jika berhasil, maka mereka akan menyelamatkan masa depan. Presiden meminta Dr. Haslin untuk mencari celah agar Cornelius dan Zira bisa dianggap berbahaya. Lalu pembunuhan terhadap mereka pun dapat dibenarkan. Haslin sempat mendengar sebelumnya Zira mengatakan sesuatu tentang pembedahan. Mengapa ia tidak mengintegrasinya lebih lanjut? Keesokan harinya mereka berdua dibawa ke camp militer, tentu saja untuk memenuhi undangan Dr. Haslin yang akan melakukan wawancara ulang pada mereka. Di sebuah ruangan, Zira dan Cornelius mulai diintegrasi. Mereka ditanya tentang punahnya manusia serta bangsa kera yang menjadi penguasa di bumi. Zira tidak bisa mengelak karena mereka sudah memiliki bukti perkataannya. Lalu Cornelius pun menjawab mungkin saja kehancuran manusia akibat senjata yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang kejam dan suka menghancurkan satu sama lain. Selain itu, kera tidak membunuh sesama kera. Kemudian Haslin melanjutkan pertanyaannya, bagaimana kera bisa berbicara dan berkembang secerdas mereka? Bangsa kera diketahui memiliki gulungan suci dan beberapa catatan sejarah yang ditulis oleh leluhur mereka. Cornelius akhirnya bisa membaca seluruh isi gulungan itu setelah sekian lama disembunyikan oleh Dr. Zaius. Cornelius mulai menceritakan tentang apa yang telah ia pelajari. Saat itu kondisinya manusia lebih maju dan kera masih sangat primitif. Semua berawal dari wabah penyakit yang menjangkit anjing dan kucing. Wabah penyakit tersebut dibawa pulang oleh astronot manusia yang baru saja pulang dari angkasa. Tidak ada obat yang bisa mengobati wabah tersebut, sehingga terjadi kepunahan massal pada spesies anjing dan kucing. Sejak saat itu, manusia tidak memiliki peliharaan yang bisa dibiarkan dengan bebas di dalam rumah. Sebagai gantinya, manusia menjadikan kera sebagai hewan peliharaan. Meskipun primitif, kera dari spesies simpanse memiliki kecerdasan 20 kali lipat dari kucing dan anjing. Mereka hidup berdampingan dengan manusia bahkan di dalam rumah. Bertahun-tahun kera menjadi lebih responsif terhadap perkataan manusia. Bahkan karena semakin pintar, manusia menjadikan kera sebagai pembantu. Mereka bisa melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, bahkan berbelanja. Seiring berjalannya waktu, kera-kera itu mulai dapat berpikir dan mulai menentang perintah manusia. Mereka membuat kelompok kecil yang lama-lama menjadi semakin besar. Lalu terjadi perlawanan bangsa kera terhadap manusia. Sampai akhirnya ada seekor kera bernama Aldo yang mengucapkan sebuah kata yang sering diucapkan manusia, yaitu kata tidak. Hari itu adalah hari bersejarah dan mengubah segalanya, serta didokumentasikan secara penuh pada gulungan suci. Dr. Haslin mulai mengerti, jadi semua diawali dari kejadian tersebut. Lalu mereka memutar sebuah rekaman yang dikatakan Zira saat pertemuan, di mana Zira akan mengatakan sesuatu tentang pembedahan. Mereka beranggapan bahwa Zira menutupi sesuatu hal yang penting. Karena itu Dr. Haslin meminta Dr. Lewis untuk memberi Zira sebuah obat penenang yang membuatnya setengah sadar, agar saat ditanya Zira dapat berkata sejujurnya. Setelah disuntik obat, mereka mulai bertanya kepada Zira mengenai penelitian terhadap manusia yang ia lakukan. Lalu Zira pun mengatakan para manusia itu dibedah kepalanya untuk mengetahui seberapa cerdas mereka. Tidak hanya itu, semua bagian tubuh manusia juga diteliti, termasuk organ tubuhnya. Ia juga berkata ia mengenal Tyler, bahkan menyukainya. Pengaruh obat itu nampaknya hanya sebentar dan Zira pun tersadar kembali. Haslin akhirnya kembali mendapatkan informasi penting yang ia butuhkan. Keesokan harinya, ia langsung memperdengarkan rekaman hasil investigasinya. Mereka menganggap apa yang dilakukan para kera cukup kejam. Sebagian mereka menganggap Zira tidak bersalah karena hal itu ia lakukan 2000 tahun di masa depan, bukan di masa sekarang. Namun sebuah fakta yang diceritakan Cornelius bahwa kera akan menjadi peliharaan serta menjadi cerdas tidak dapat disangkal. Mereka mulai berpikir tentang resiko pengambil alihan dunia oleh bangsa kera terhadap manusia. Maka dari itu diputuskan bahwa bayi dalam kandungan Zira jangan sampai lahir. Namun Zira dan Cornelius tetap diberikan hak untuk hidup. Haslin khawatir bahwa anak Zira dan Cornelius akan menjadi pemimpin mereka. Cornelius pun menjadi marah mendengar manusia akan melakukan aborsi pada Zira. Padahal diperkirakan seminggu lagi bayi mereka akan lahir. Lalu seseorang datang membawakan susu dan buah-buahan untuk Zira. Ia mengatakan bahwa makanan itu bagus untuk monyet kecil yang ada di dalam perutnya. Cornelius menjadi tersinggung dengan ucapannya lalu menyerangnya. Lalu Cornelius mengajak Zira untuk segera kabur keluar. Mereka mengendap-endap agar tidak ketahuan penjaga yang sedang bertugas. Untungnya dering telepon mengalihkan perhatian petugas. Cornelius dan Zira pun dengan mudah keluar dari camp militer.
Lalu tiba-tiba Zira berhenti di semak-semak karena ia merasakan sakit pada perutnya. Sepertinya bayinya akan segera lahir. Sementara itu Dr. Lewis menelpon Brenton untuk pergi ke camp militer menemui dirinya. Ia meminta bantuan karena pihak pemerintah ingin melakukan aborsi kepada Zira. Tiba-tiba Haslin muncul di sana lalu mengajaknya untuk ke ruangan Cornelius. Setibanya di sana mereka dikejutkan oleh kabar tewasnya seorang pelayan. Mereka menduga pelakunya adalah para kera. Karena Cornelius dan Zira sudah tidak ada di ruangannya, Haslin menjadi marah lalu memutuskan untuk membunuh mereka berdua. Karena para kera itu menjadi liar dan berbahaya, para anggota militer langsung dikerahkan untuk mencari mereka. Di saat bersamaan, Cornelius melihat Dr. Brenton mendatangi camp militer. Ia langsung menghampirinya. Brenton bertanya, "Kemana Zira?" Cornelius mengatakan sepertinya bayinya akan segera lahir dan ia sedang bersembunyi di semak-semak. Lalu Brenton menghubungi Lewis kalau ia menemukan Zira dan Cornelius. Ia memberitahu Lewis kalau ia akan membawa Zira dan Cornelius ke sebuah sirkus milik sahabat mereka. Pemilik sirkus itu bernama Armando dan ia dengan senang hati akan menjaga Zira sampai melahirkan. Lewis dan Brenton segera melihat kondisi Zira yang nampaknya sangat kesakitan, dan akhirnya malam itu bayi Zira lahir dengan selamat. Kebetulan saat itu juga Armando memiliki seekor simpanse yang baru saja melahirkan. Mereka melahirkan bayi laki-laki. Lalu Cornelius memberinya nama Milo seperti sahabat mereka, Dr. Milo. Esok paginya Haslin bertanya kepada Dr. Lewis kapan kera itu melahirkan. Haslin memang belum mengetahui kalau Zira sebenarnya sudah melahirkan. Lalu Lewis mengatakan mungkin 10 hari ke depan. Haslin juga bertanya kemana kira-kira para kera itu pergi. Anak buahnya pun mengatakan mungkin saja mereka pergi ke tempat di mana kera lainnya berada. Sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Haslin lalu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan ke semua kebun binatang dan sirkus yang ada di kota mereka. Mendengar hal tersebut, Armando mengatakan tidak ada jalan lain. Zira dan Cornelius harus segera pergi dari sana, jika tidak mereka akan dibunuh. Namun sebelum pergi, Zira meminta Armando untuk memasukkannya ke dalam kandang, di mana ada simpanse betina bersama bayinya. Zira mengatakan kalau ia ingin berpamitan kepadanya. Malam itu Lewis dan Brenton hanya bisa mengantarnya ke perbatasan kota karena jalan antar kota sudah diblokir oleh pemerintah. Lewis memberi Cornelius sebuah peta lalu memintanya untuk pergi ke sebuah tambang tua yang ada di pelabuhan. Di sana banyak terdapat kapal tua dan mereka bisa bersembunyi selama seminggu, setidaknya sampai kasusnya mereka mereda. Setelah itu Lewis akan membawa mereka ke sebuah tempat yang nantinya bisa mereka tinggali. Selain itu Lewis memberikan bekal serta pistol untuk berjaga-jaga. Di malam yang sama polisi datang ke tempat Armando untuk melakukan pemeriksaan. Mereka mencurigai bayi simpanse di sebuah kandang. Namun Armando mengatakan kalau bayi simpanse itu sudah didaftarkan kelahirannya setengah bulan yang lalu. Karena tidak menemukan apa yang mereka cari, para petugas itu segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Zira merasakan kelelahan, lalu meminta Cornelius istirahat. Namun Cornelius memintanya untuk segera bergegas. Zira pun menurutinya, namun sayangnya tas yang ia bawa malah tertinggal di tempat tersebut. Keesokan harinya, seorang petugas lapangan menemukan tas yang dibawa Zira, lalu memberitahu Dr. Haslin. Haslin menduga kalau mereka pasti bersembunyi di area tersebut. Lalu mereka memerintahkan para aparat untuk melakukan pencarian besar-besaran. Alih-alih sambil menunggu bantuan datang, Haslin mengambil tindakan sendiri. Ia pergi ke tambang tua tersebut dan mengambil pistolnya lalu mencari mereka. Dr. Brenton mendengar kabar tentang penemuan itu, lari dan memberitahu Dr. Lewis, lalu memintanya pergi ke tempat di mana mereka bersembunyi. Di atas bangunan, Haslin menggunakan teropongnya untuk memantau area sekitar. Lalu di sebuah kapal tua, ia melihat Cornelius sedang asyik berlarian. Haslin segera pergi ke sana dan akhirnya ia berhasil menemukan Zira. Haslin meminta Zira untuk menyerahkan bayinya, jika tidak ia akan menembaknya. Bantuan pencarian juga mulai berdatangan. Zira pun berusaha kabur, namun Haslin berhasil mengejarnya. Zira tetap tidak mau menyerahkan bayinya, lalu Haslin pun terpaksa menembaknya, lalu membuat Zira terjatuh. Haslin langsung menembak bayi Zira karena memang sudah tugasnya. Di atas kapal, Cornelius diam-diam menembak Haslin lalu membuatnya jatuh ke laut. Para penembak jitu yang melihatnya langsung menembak Cornelius. Ia pun tewas seketika lalu jatuh ke bawah. Zira yang masih hidup membuang bayinya ke laut. Lalu ia menghampiri Cornelius sesaat sebelum tewas. Lewis dan Brenton tidak menyangka bahwa tragedi memilukan itu terjadi pada mereka. Scene berganti ke sirkus milik Armando. Ia sedang membongkar sirkusnya karena akan pindah ke kota lain.
Lalu ia menghampiri bayi simpanse peliharaannya yang terdengar memanggil-manggil mamanya. Mama, mama. Dan ternyata malam itu saat di dalam kandang, Zira menukar bayinya dengan bayi simpanse milik Armando. Jadi guys, yang dibawa Zira itu bukanlah anaknya. Armando pun tidak masalah meskipun ia berharap bayi yang dibawa Zira itu selamat. Namun ia sudah merelakannya. Setidaknya ia mendapatkan bayi simpanse cerdas keturunan Cornelius dan Zira. Armando sudah menganggap Milo sudah mati bersama orang tuanya. Lalu ia mengganti nama simpanse itu dengan nama Caesar. Armando merawat dan membesarkannya seperti anak sendiri, bahkan sepanjang hidupnya. Dan tentu saja petualangan Caesar dan Armando masih akan berlanjut pada film selanjutnya. Di film keempat nanti kita akan mengetahui bagaimana kera-kera yang awalnya primitif akhirnya menjadi cerdas. Tentunya hal tersebut akan menjadi pembahasan yang menarik. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu dan sampai berjumpa kembali di film selanjutnya.